Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Pak Kepala Bidang, Pejabat Administrator, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Pelaksana, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini di masjid yang sangat indah ini yang baru selesai dibangun, kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kita kepadanya, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya izin duduk di depan. Ada Pak Kanwil juga, ada Pak Kabak. Sebetulnya saya agak gampang nih mau ceramah atau mau apa ini Pak Firdaus, karena saya tengok di jadwal itu yang sudah ceramah kemarin itu doktor. Nanti yang setelah saya ini masih doktor Pak Firdaus. Jadi tak mungkin pula saya menceramahi kan para dokter. Mungkin di sini saya hanya berbagi informasi terkait dengan tugas yang saya laksanakan di kantor. Kebetulan sangat berkaitan erat juga dengan ibadah yang sedang kita laksanakan ini. Itu lebih kepada hisab dan ru'yat Pak Kanwil. Mungkin ini informasi ini barangkali kebijakannya ada di kita, akan tetapi tidak semua orang Kementerian Agama tahu. Ini terkait dengan hisab dan ru'yat. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah dua hal yang terkait dengan hisab dan ru'yat. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan hari-hari besar Islam, yaitu masuknya 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, yang kita laksanakan dengan cara ru'yatul hilal. Yang kedua terkait dengan arah kiblat. Yang pertama saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan masalah kiblat. Di dalam sholat kita, salah satu syarat sah sholat adalah menghadap ke kiblat. Lalu pertanyaannya, apakah kita sholat itu sudah mengarah ke kiblat semua? Nah, ini pertanyaannya Pak. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, bagi orang yang berada di dalam Masjidil Haram, maka kiblatnya itulah Ainul Ka'bahnya. Ka'bahnya itu nampak dalam masjid. Bisa dari mana saja, dari sekeliling Ka'bah orang bisa sholat menghadap ke Ka'bah. Bagi orang yang berada di luar Masjidil Haram, tepatnya orang-orang Mekah, maka kiblatnya itu mengarah ke Masjidil Haram. Orang Mekah yang di luar masjid, dia melihat dari jauh nampak menara Masjidil Haram. Itulah kiblatnya. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak melihat Ainul Ka'bah, tidak melihat Masjidil Haram? Dikatakan Nabi, orang yang berada di luar kota Mekah, maka kiblatnya itu minimal kota Mekahnya. Minimal kota Mekahnya, yang mungkin
luasnya tidak lebih dan kurang 500 kilo atau lebih. Jadi itulah arah kiblat kita. Kemudian pertanyaannya, sudahkah masjid musola kita sudah mengarah ke kota Mekah, minimalnya, atau ketika kita sholat di rumah, sudahkah mengarah ke kiblat? Atau ketika kita sholat hari raya di lapangan, sudahkah diukur kiblatnya mengarah ke kiblat? Dan masih banyak lagi selain daripada sholat, arah kiblat ini perlu untuk kita ketahui. Ketika kita menguburkan jenazah di kuburan, juga perlu tahu arah kiblat. Ketika membangun rumah, membuat kamar mandi, toilet, juga harus tahu arah kiblat. Karena ketika buang air itu jangan, kata Nabi, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya, akan tetapi menyamping. Pokoknya janganlah membelakangi atau mengarah ke sana. Jadi sebetulnya perkara kiblat ini sangat luas masalahnya yang perlu kita ketahui. Tidak hanya untuk sholat, tidak hanya untuk mengukur kiblat di masjid saja. Di dalam ayat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qad nara taqalluba wajhaka fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sungguh Allah melihat engkau Muhammad mengarahkan pandanganmu ke arah langit, melihat ke arah langit. Wajhaka bis sama falanuwalliyannaka, maka niscaya kami akan memalingkan kamu ke arah kiblat yang engkau redoi, yang engkau sukai. Nabi berharap kepada Allah bahwa pada waktu itu kiblatnya mengarah ke Baitul Maqdis, dia ingin untuk ke Makkah, dan Allah tahu dia melihat ke langit untuk berharap, berdoa itu. Allah mengabulkan, saya akan mengarahkan kiblatmu ke arah yang engkau kehendaki, yaitu Masjidil Haram. Maka pawallu wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu mengarah ke Masjidil Haram. Wahai suma kuntum pawallu wujuhakum syatrah, dan sekira dimanapun engkau berada, maka arahkanlah wajahmu ke arahnya. Artinya ketika Nabi sedang berada di Madinah, sedang mukim, dia mengarahkan Masjidil Haram, dan ketika dia berjalan pun dia diperintahkan untuk mengarah ke sana, ke arah Masjidil Haram itu. Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara untuk menentukan arah kiblat tersebut? Kalau untuk kita di Indonesia, di tempat kita, ada dua cara atau metode yang bisa kita lakukan untuk mengukur kiblat tersebut. Yang pertama dengan cara mengukur dengan titik koordinat. Kalau ini memang kita menggunakan peralatan dan juga perlu hitung-hitungan. Kita menghitung titik koordinat kota Mekah, tepatnya itu titik koordinat Ka'bah. Ada lintang lokasi, ada bujur lokasi. Nanti kita lihat lokasi di kita ini, di tempat kita di mana diukur. Kita lihat lintangnya, kita lihat lokasi, nanti kita masukkan ke rumus. Sehingga ketika dihitung-hitung, untuk Provinsi Riau itu rata-rata 293 derajat. Mungkin ada beberapa kabupaten seperti Rohil itu ada 294. Kalau salah Kuansing ada juga itu 294. Tergantung dari lintang tempat dan bujur tempat itu. Sehingga kalau kita memiliki kompas yang kira-kira itu kompasnya akurat, bisa kita arahkan kompas itu ke arah 293 derajat. Itulah arah kiblat ke Makkah itu. Akan tetapi perlu diingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita menggunakan alat ini, banyak juga di antara kita yang agak gegabah. Hanya dengan bermodalkan satu handphone, dia menyalahkan arah kiblat yang sudah ada. Padahal handphone ini kalau kita lihat satu dengan yang lain itu berbeda. Coba kita lihat satu handphone dengan handphone lain, nanti dia menunjuknya ke arah yang berbeda. Jadi untuk penggunaan alat ini sangat hati-hati sekali.
Kalau bisa, ada beberapa alat atau handphone ataupun kompas yang kita gunakan, dia sudah mengarah ke yang sama, ke arah yang sama. Artinya, alat ini yang kita gunakan tidak dipengaruhi oleh magnet yang ada di sekelilingnya. Jadi sangat hati-hati sekali. Kalau untuk membangun masjid atau musola yang baru, dianjurkan untuk tidak menggunakan alat yang seperti ini, cuma dengan satu alat. Takutnya alat itu tidak akurat. Jadi perlu ada pembanding dulu. Untuk di kita, alhamdulillah, alat yang sekarang yang telah kita gunakan adalah teodolit, Pak Kanwil. Kita menggunakan teodolit dibantu oleh aplikasi matahari, posisi bayangan matahari. Insya Allah ini akuratnya sampai ke menit dan detik. Ini cara yang pertama dengan menggunakan alat. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan namanya Rosdul Qiblah. Rosdul Qiblah ini bisa dilakukan oleh semua orang. Bisa semua orang melakukannya untuk mengukur kiblat itu sendiri. Rosdul Qiblah itu sendiri adalah posisi di mana matahari itu berada pas di atas Ka'bah. Matahari itu berada pas di atas Ka'bah, sehingga Ka'bah itu seolah tidak ada bayangannya. Apabila waktu itu kita gunakan untuk mengukur kiblat, itu sangat akurat sekali. Waktunya adalah tanggal 27 Mei dan tanggal 15 Juli. Ini mungkin perlu dicatat. 27 Mei dan 15 Juli. Jamnya lebih kurang jam 4:20 di waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat. Pada waktu itu di Mekah pas di tengah hari, Pak Kanwil. Pas tengah hari, karena beda waktu kita dengan Makkah itu adalah 4 jam. Jadi jam 4:20 kita, berarti lebih kurang di Makkah itu jam 12:20. Ketika itu di tengah hari, matahari pas di atas Ka'bah. Jadi dari manapun kita melihat waktu itu, ketika kita melihat arah matahari itu, itulah arah kiblat kita. Karena posisi matahari pas berada di atas Ka'bah. Itu sangat mudah sekali. Itu bisa kita lakukan nanti ketika kita berada di rumah. Di rumah masing-masing ketika tanggal 27 Mei, kita lihat arah matahari pada pukul 4:20. Kalau kita lihat nampak matahari, berarti itulah arah kiblat kita. Kemudian pada tanggal 15 Juli, sama seperti itu. Matahari juga pas berada di atas Ka'bah. Kenapa cuma 2 hari ini, Pak Kanwil? Rupanya matahari ini kalau kita lihat dari bumi, dia terbenamnya itu tidak di satu tempat. Matahari ini seolah bergerak, karena kita melihat dari bumi. Sebetulnya bumi yang bergerak, tapi kita melihat dari bumi, matahari itu bergerak. Matahari itu ketika bulan Maret, posisinya pas di arah barat. Koordinatnya 270 derajat tenggelamnya. Barat. Dari Maret hingga ke Juli, matahari itu bergerak arah ke kanan, arah ke utara. Ke arah utara, sehingga pada bulan Mei dia pas di atas Ka'bah, nanti sampai ke Juli ke kanan, nanti balik lagi dia. Pas di 15 Juli pas di atas Ka'bah lagi. Setelah itu matahari itu akan bergerak ke arah ke kiri. Sampai nanti di Januari dan Desember matahari berada di arah selatan. Jadi pergerakan matahari itu dari barat itu 23 derajat ke kanan ke arah utara, nanti ke Desember itu dia bergerak ke kiri sampai 23 derajat arah selatan. Makanya kalau bulan Maret ke kanan itu disebut dengan musim panas karena matahari di arah utara, sampai Juni, Juli, Agustus, September. Nanti ketika bulan yang berujungnya sampai Desember, Januari hingga Februari itu berada di kiri, itu disebut dengan masa musim hujan karena matahari berada di sebelah kiri. Jadi persoalannya Bapak Ibu sekalian, kenapa masjid itu banyak yang tidak pas arah kiblatnya? Banyak yang dimiringkan soft-softnya. Kok bisa terjadi seperti itu? Jawabannya adalah
bisa saja pada waktu pengukuran arah kiblatnya ketika membangun, yang pertama itu menggunakan matahari terbenam. Kalau menggunakan matahari terbenam, kalau diukur pada bulan Mei dan Juli yang waktu matahari arah ke kanan, arah ke utara, itu bisa saja mendekati dengan arah kiblat karena memang matahari sudah arah ke azimut kiblat. Akan tetapi kalau seandainya diukur ketika matahari tenggelam di bulan Januari dan Desember dengan matahari tenggelam, maka kiblatnya diyakini jauh melenceng ke kiri, malahan ke selatan. Jadi itu kalau mengukur kiblatnya dengan menggunakan matahari tenggelam. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah ketika mengukur kiblat itu dilakukan dengan berpedoman arah barat saja. Kemana arah kiblat Bapak Ibu? Ke barat. Atau paling tidak dia mengatakan kiblat arah barat serong ke kanan sedikit. Serong ke kanan itu berapa derajat tidak tahu. Kalau kita lihat dari azimut kiblat yang ada di kita, ke kanan itu sebanyak 23 derajat. Barat ke kanan itu 23 derajat. Sementara kita hanya memahami ke barat kanan sedikit. Ada yang 5 derajat, ada yang 10 derajat. Sehingga memang azimut kiblat itu belum sampai. Makanya ketika kita melihat masjid-masjid yang dimiringkan sofnya itu Pak Andril, itu rata-rata pasti miring ke kanan. Karena dia mengukur kiblat dengan berdasarkan arah barat. Berarti kalau barat dia masih kurang paling tidak 23 derajat, makanya miring. Semakin panjang, semakin besar jaraknya, derajatnya, semakin miringlah dia. Dan jarang kita temukan masjid itu safnya miring kiri. Ya kan Pak ya? Tidak pernah ya? Berarti pada waktu dibangunnya masjid itu menggunakan ukuran arah barat. Barat itu baru 270 derajat. Sementara kiblat kita adalah 293 derajat. Berarti masih lebih kurang 23 derajat. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi bukan karena semata-mata karena terjadi gempa bumi kiblat kita berubah, tidak seperti itu. Karena sangat kecil kemungkinannya dengan adanya masalah musibah alam ini bisa merubah arah kiblat itu. Kenapa? Karena kita berada dalam satu dataran yang bersatu antara dataran satu dengan yang lainnya. Kecuali kalau kita sebuah pulau yang bisa bergerak, hanyut, itu mungkin bisa berubah kiblatnya. Tapi selama dataran ini masih menempel sampai daratannya itu ke Mekah, insya Allah kiblat itu tetap akurat. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah hisab dan ru'yat. Kenapa selalu terjadi perbedaan ketika masuk bulan Ramadan ataupun bulan Syawal ataupun bulan Zulhijjah? Dia 3 bulan ini yang sangat kita perhatikan karena ada dalamnya hari-hari besar Islam. Banyak yang mengatakan bulannya sama, yang kita lihat itu sama bulannya, tapi kok bisa berbeda harinya? Karena kita berpuasa berhari raya dengan melihat bulan. Sebetulnya jawabannya sangat mudah sekali. Kita analogikan ketika kita melihat matahari. Kenapa kita dengan melihat matahari, jadwal sholat kita tidak sama dengan kota lainnya, dengan negara lainnya? Kalau ingin kita persamakan Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengikut Makkah, otomatis sholat zuhur kita jam 4 sore nanti. Ya kan? Kalau kita ingin mengikut Makkah. Atau kalau kita ingin mengikut Makkah sholat subuh, kita sholatnya jam berapa? Jam 9 atau jam 10 pagi. Jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Dengan bulan yang sama, dengan matahari yang sama, kita harus sama dengan negara lain. Nah, sementara Nabi memerintahkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan melihat bulan dan berhari raya kamu dengan melihat bulan. Dan apabila bulan tertutup awan, maka sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Nah, jadi yang kita lakukan selama ini adalah
dengan cara ru'yatul hilal yang digunakan oleh Kementerian Agama. Biasanya perbedaan hisab dan ru'yat ini tidak terlalu jauh Bapak Ibu sekalian. Beberapa tahun yang lalu kita berbeda itu ketika positif di atas 0 derajat, di situ kita terletak perubahannya. Perbedaannya di situ. Jadi terletaknya ketika hilal itu positif 0 di atas 0 derajat sampai 3 derajat itu pasti akan berbeda tuh bahkan antara hisab dengan ru'yat. Karena hisab itu dia 0,1 saja positif, dia sudah wujudul hilal secara hitung-hitung. Akan tetapi kalau kita ru'yatul hilal 1 derajat itu belum bisa nampak. Minimal ru'yatul hilal itu bisa kita lakukan ketika hilal itu sudah berada di atas 3 derajat. Di bawah 3 derajat kemungkinan ru'yatul hilal tidak akan nampak. Dan itu akan sangat susah sekali untuk dipersatukan antara hisab dan ru'yat ini. Yang paling aneh lagi yang tahun ini Pak Kanwil, kondisi sekarang justru hilal itu berada di titik -1 derajat di ketika kita ru'yatul hilal itu -derajat. Semestinya secara ilmu hisab dan ru'yat, kalau kita menggunakan wilayatul hukmi yang dilihat di setiap negara, itu semestinya metode hisab, metode ru'yat belum masuk Ramadan. Namun kenapa ada yang masuk Ramadan pada hari 18 Februari? Ternyata sekarang ini terjadi perubahan kriteria yang dilakukan oleh salah satu ormas. Mereka menggunakan namanya kalender Hijriyah Global Tunggal, KHGT, yang mana kriterianya adalah di mana ada saja satu negara mulai dari Greenwich sampai nanti di Alaska 24 jam itu dalam satu hari yang sama, ada satu negara yang tinggi derajatnya sudah 5 derajat, maka itu dianggap sudah masuk tanggal baru. Persoalannya, negara yang masuk tadi berada jauh di belakang kita. Untuk tahun ini yang ada 5 derajat itu adalah Alaska, berjarak dengan kita sekitar 16 jam duluan kitanya. Sehingga ketika kita di sini masih minus, di Alaska itu sudah 5 derajat rupanya. Jadi kita mengikutnya ke belakang. Itu analogi yang agak susah untuk dicerna, Pak Kanwil. Berbeda kalau ketika kita yang melihat duluan, nanti yang belakang ikutan, itu wajar. Karena memang nyata sudah ada bulatnya. Kalau ini tidak. Secara hitung-hitung belum masuk, secara ru'yat belum nampak, tapi kita ngikut ke belakang. Ini yang agak susah untuk dicerna memang tahun ini. Namun kenapa Bapak Ibu sekalian, kenapa terjadi perbedaan ini? Yang pertama itu adalah belum adanya sistem hisab dan ru'yat yang disepakati. Ada yang berpegang teguh pada hisabnya, yang ada metode hakikinya, urfinya, ada yang pada ru'yatnya, ya, imkan ru'yahnya, itu yang pertama. Sehingga ini memang akan sangat sulit dan mustahil untuk disatukan. Karena kriteria itu berbeda, Pak Kanwil. 1 derajat dengan 3 derajat itu, kalau dia berada dalam rentang itu, pasti akan berbeda terus. Tapi ketika derajat itu di atas 3 derajat, hilalnya insya Allah sama. Secara hisab sudah ada, ru'yat nampak. Dan seharusnya juga ketika dia minus, ketika terjadi tembak, seharusnya sama juga. Sama-sama tidak ada. Secara hitungan tidak ada, secara ru'yat juga terdampak. Seperti pengalaman yang Ramadan kemarin seharusnya. Tapi karena KHGT tadi ini agak berbeda. Biasanya rank kita berbeda itu pada 0 positif 0,1 derajat udah mulai sampai 3 derajat. Di situ rentang perbedaan itu akan terjadi selalu biasanya. Yang kedua, yang menyebabkan kita tidak bisa bersama-sama itu belum adanya kriteria penentuan awal bulan yang disepakati itu tadi. Ketika jarak hilal itu semakin dijauhkan, imkan ru'yah dari awalnya 2 derajat kemungkinan nampak menjadi 3, semakin jauh. Sementara yang ormas yang menggunakan hisab, dia sudah menggunakan KHGT, itu akan semakin jauh. Ketika minus pun, ketika ada negara lain yang di belakangnya yang sudah bisa
sampai 5 derajat itu sudah bisa dianggap ada. Ini akan semakin jaraknya semakin jauh kena kriteria ini, kecuali nanti ormas hisab mengatakan bahwa secara hitung-hitung masuknya bulan itu di atas 3 derajat, di atas 2 derajat umpamanya. Kemudian yang ru'yatul hilal menurunkan kriteria menjadi 2 derajat, bisa dilihat, itu mungkin baru bisa disamakan. Akan tetapi selama ini tidak disatukan, maka tidak akan pernah bersama. Yang ketiga, satu yang terakhir, belum konsistennya tentang siapa yang berwenang menetapkan. Ini yang paling kita sayangkan. Apakah negara yang berhak untuk menentukan awal bulan melalui Kementerian Agama, atau boleh siapa saja atau organisasi siapa saja yang bisa menentukan? Mungkin ini PR bagi kita, Pak Kanwil, untuk kedepannya. Dan ini sebetulnya sudah pernah dipertemukan di tahun 2094 ya. Tetapi sampai sekarang belum dapat titik temunya.